Oke guys, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Vicky Bas. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Jadi kali ini karena gua gagal San Mori, coba lihat si baby manda gua, ya kan? Si baby manda udah kinclong cuy. Tapi hari ini gua gagal San Mori. Nah, buat menghibur kalian semua, jadi di sini gua mau main-main ke salah satu teman gua spiritual, ya kan. Beliau adalah orang yang sekarang sangat viral dan sangat terkenal juga di bidang spiritual cuy. Sorry kalau kontennya di luar konteks ya, atau di luar tema yang biasanya gua kontennya di motor atau di bidang otomotif. Jadi kali ini konten kita itu bakal sedikit berbeda biar berwarna juga ya, biar teman-teman itu nggak bosen ya kan, biar ada hiburannya juga, juga biar teman-teman tahu kalau Vicky Bas itu juga punya teman spiritual cuy. Ini dia rumahnya, beliau namanya Agus Salim Madura ya. Beliau murid dari Ujang Bustomi atau Ridwan ya. Mungkin kita, karena jujur aja gue di bidang spiritual ini kagak ngerti cuy. Mending kita langsung sokin aja ya, langsung grebek rumahnya Agus Salim Madura. Sok ikut. Oke, sok ikutin gue. Kita bakal mau silaturahmi ke rumahnya Agus Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi kali ini kita udah ketemu sama beliau Agus Salim selaku guru spiritual yang ada di sekitaran Madura ya. Oke, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini Vicky Bas ya? Iya Gus. Seperti yang gue bilang guys, karena ini konten di luar konteks juga atau di luar skenario, jadi di sini gue mau silaturahmi sama beliau Agus Salim Madura. Siap. Silakan masuk. Oke, kita masuk guys. Permisi Gus ya. Iya siap. Siap, duduk silakan. Oke, wah. Jadi biasanya kalau kita ngonten motor, ngontenin moge, yang pasti gue spillnya motor atau spare part yang ada di moge ya kan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan saya Gus, ini pusaka dari leluhur ya? Dari leluhur, ya betul. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya bakal mau nanya nih Gus, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau boleh tahu, seorang Agus Salim ini figur atau profilnya dulunya seperti apa sih sebelum masuk ke dunia spiritual? Ya sebenarnya sebelum saya terjun ke dunia spiritual ya emang awalnya nggak punya niatan seperti ini. Oh, nggak punya niatan? Nggak ada niatan. Cuman kan ada orang di sekitaran rumah saya waktu itu dulu pertama awal saya ke Semarang dulu. Nah, ke situ ada orang yang sakit tuh parah, nyampe berhari-hari tuh kayak kesurupan, kayak ngamuk-ngamuk. Nanti pokoknya ini apa itu sebentar sadar nanti kesurupan kambuh lagi itu. Terus banyak pengobatan yang datang ke sana, ahli-ahli pengobatan di sana itu mengeluarkan itu, istilahnya energi-energi negatif, istilahnya yang suka kesurupan, makhluk-makhluk jin dikeluarin tapi masuk terus gitu. Oh iya. Terus pas saya datang itu sudah, saya nggak ini, cuman saya niat aja. Ya Allah, ini kenapa ini kok nyampe 3 hari berturut-turut kesurupan terus ya. Terus saya datang ke sana, terus saya cuman ini aja, cuman bilang ini aja. Udah keluar aja, jangan di tubuhnya itu, kalau ini jangan suka mengganggu, nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus itu langsung sadar. Oh, jadi awal mula ada tetangga sakit waktu di Semarang. Iya. Nggak sengaja Agus Salim ini lihat
Iya. orang yang lagi sakit, Iya. terus ngeluarin atau ingin membantu itu. ingin dengan setulus hati niat membantu dengan Agus Salim cukup bilang keluar Iya. dari. Padahal waktu itu emang saya belum pernah belajar keilmuan apapun. Cuman saya itu yakin aja kalau itu ini bisa keluar, bisa sadar gitu aja. Terus nyampe situ sudah sadar, nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, karena Agus Salim ini sempat istilahnya dalam artian secara tidak langsung menyembuhkan orang. Iya betul. Apa tuh yang bikin Agus Salim lebih semangat lagi atau lebih percaya bahwasannya Agus Salim ini punya sesuatu atau punya kelebihan yang mungkin nggak orang banyak punya gitu. Nah, boleh diceritakan nggak dari awal dari progres lah? Iya betul. Dari setiap progresnya boleh diceritakan nggak siapa gurunya dan gimana sih awal mulanya itu bisa seperti ini Agus Salim? Iya, sebenarnya begini, pas habis itu saya ada ketertarikan gitu ya, karena saya ikhlas untuk ingin membantu orang dengan cara seperti itu ya. Saya itu mencari guru yang bisa membimbing saya. Terus habis itu saya awalnya ke Banten. Ke Banten, saya itu belajar di Banten, ada satu guru itu memang yang membimbing, tapi saya privasi ya gurunya ya, karena itu bukan padepokan sebenarnya. Bukan, memang pengobatan alternatif, cuman tapi bukan pengebot. Nama beliau udah dikenal ya? Iya, sudah di dikenal. Kalangan spiritual ya? Iya. Terus habis itu saya sudah alhamdulillah sudah lulus lah, kata orang yang kalau kata orang sekolah itu sudah lulus ya. Saya itu udah ijazah ya? Ijazah. Terus saya melakukan pengobatan sudah lama sebenarnya. Lama, habis itu saya baru itu saya pengen masuk lagi, pengen cari ilmu lagi, pengen ini lagi, penasaran. Jadi Agus Salim ini mencari guru atau mencari arahan-arahan dari seorang guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain nggak cukup di situ aja. Nggak cukup di situ aja. Nyari lagi ke tempat lain. Itu di mana Gus kalau boleh tahu? Terus saya itu masuk ke FPAGI, Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia yang Bang Haji Ridwan itu. Saya masuk ke situ. Habis itu saya juga masuk ke Ujang Bustami juga. Tapi kalau Ujang Bustami itu sebenarnya nggak belajar keilmuan. Cuman saya itu pernah tinggal di sana 2 bulan. Di Padepokan Tigalau itu cuman ikut-ikut selawatan, ini ijazahnya gitu, seperti itu aja lah. Oke. Jadi proses dari semuanya itu Agus Salim itu berproses berapa tahun nih? Sebelum akhirnya Agus Salim mendapatkan pasien-pasien yang udah disembuhkan gitu. Itu sebenarnya nggak lama sih, belajarnya nggak lama. Kalau yang di Banten itu saya 6 bulan. 6 bulan di Banten. Terus pindah ke Bang Haji Ridwan. Bang Haji Ridwan ini berapa tahun? Itu sebentar juga, itu nggak lama itu. Mungkin 5 atau 6 bulanan juga itu. 5 atau 6 bulan ya? Sekali itu. Oke. Nah Gus, nih ada pertanyaan yang menarik nih. Selama ini Agus Salim ini pernah ngobatin pasien kesurupan, ada hal-hal yang terjadi yang sangat itu di luar nalar lah. Ya, di luar nalar. Terus efeknya ke Agus Salim juga nggak? Iya, pernah. Ya? Saya pernah menangani yang pernah saya alami selama istilahnya 13 tahun ya, ngobatin orang itu. Udah 13 tahun ya? 13 tahun. Makanya itu pernah mengalami di daerah Galis juga, di daerah Krangken juga. Saya ngobatin orang itu memang pas saya obati gitu ya, obati nggak cuman gini tuh, tak ketok-ketok apanya, perutnya itu tak gini-gini, sambil tak niatkan itu keluar kalau memang ada istilah yang negatif, yang jelek-jelek, ada benda-benda di tubuhnya itu di perutnya keluar sih gitu. Terus tak tinggal itu, saya duduk di musola di Langker gitu ya, kalau kata orang Madura itu di Langker. Terus habis itu dia sakit perut, pengennya buang air besar gitu kan. Terus saya bilang sama anaknya, kalau pengen buang air besar jangan ke WC atau itu gitu ya, ke tempat-tempat yang ini. Jangan ke Jamban. Ya, jangan ke Jamban. Itu ke ini aja, ke mana itu? Ke halaman rumah aja atau di ladang gitu ya. Terus habis itu emang kebelet itu. Terus minta ini, terus sama anaknya itu ada 4 orang itu digotong. Pas digotong itu emang buang air besar, itu di kotorannya itu emang ada ininya. Keluar itu dari jadi tujuannya jangan di Jamban itu biar Agus Salim pengen memastikan kalau bahwasannya si pasien ini emang benar-benar ada ininya di dalam itu. Kena sihir ya. Iya, seperti itulah. Atau bahasa kasarnya santet ya. Santet ya, Oke. itu.
Oke Gus, kita lanjut lagi pertanyaannya. Di dunia spiritual sendiri itu santet itu beneran ada apa enggak sih? Dan dulunya saya waktu melakukan pengobatan saya nggak percaya, nggak percaya kalau misalkan ada sihir santet itu nggak ada. Sebenarnya santet itu ada, tapi santet itu sebenarnya saya jelaskan ya. Sebenarnya santet itu ya apa ya? Santet itu bukan kata orang itu dari kiriman jin aja. Yang dinamakan santet itu sebenarnya dari apa itu? Dari tumbuh-tumbuhan juga. Santet itu dari tumbuh-tumbuhan. Oh, jadi definisi medianya itu dari tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Definisi santet itu nggak harus dari jin atau makhluk halus. Bukan. Oh. Seperti ini misalkan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu gimana maksudnya? Saya nggak ngerti nih Gus. Sebenarnya saya dukun santet misalkan ya. Oke. Dukun santet. Pas sampean itu minta bantuan saya. Tolong teman saya disantet. Ya. Tolong teman saya disantet, dimatiin aja. Terus saya tanya ke sampean. Teman kamu itu namanya siapa? Misalkan namanya A. Terus saya tanya, ada nggak teman kamu tuh yang deket sama A itu, yang kamu kenal, yang deket banget itu? Kenal. Nanti yang si B, terus si B-nya bawa sini. Terus si B itu saya kasih racun. Racun itu saya ngeracik dari tumbuh-tumbuhan. Istilahnya dari ininya peringnya itu. Pering itu apa namanya itu di terus dari apa itu dari ininya binatang juga dicampur gitu kayak apa ya ditumbuk-tumbuk nanti dijemur yang lama seperti itu sebenarnya. Itu dari tumbuh-tumbuhan sama binatang itu. Nanti dikasih kayak bubuk itu nanti ini dikasih ke ininya, dikasih ke mana itu, dikasih ke A itu gitu. Saya bayar juga. Dukun itu bayar juga itu. Terus kalau misalnya si B ini nggak mau karena si B ini merasa temenan sama si A, gimana itu? Ya. Ada cara lain nggak? Ada, nanti pokoknya cari orang yang mau. Nanti kan si B ini nanti tak kasih uang 2 juta. Enggak apa-apa, nggak bakalan ngefek sama kamu gitu. Jadi kesimpulannya santet itu bukan karena dari jin-jin kiriman itu. Oke, jadi santet itu kesimpulannya nggak harus dari makhluk halus. Nah, ya betul. Jadi dari teman-teman sekitar kita juga wajib waspada sebenarnya sih ya. Karena ketika kita udah sukses dan kita udah setidaknya udah berbeda kehidupannya, mungkin banyaklah orang yang iri, entah itu dari finansial kita, atau dari kehormatan kita ya. Iya betul. Sama seperti ini, apa itu kayak sianida dulu itu ya. Sianida itu, kalau sianida itu kan diminum langsung, racunnya langsung ini ya. Kalau santet itu, sebenarnya santet yang memakai media seperti itu, nggak langsung. Misalnya diminum, dikasih kopi sekarang diminum, nanti ngefeknya itu 10 hari atau 2 minggu, baru tuh sakit. Nah, seperti itu. Ini kan kalau di Jawa ini pastinya teman-teman di luar sana udah pasti banyak tahu lah ya. Kalau di film-film yang suka kita lihat atau yang suka kita tonton, santet itu kan biasanya ada bentukan boneka yang ditusuk-tusuk. Itu beneran ada apa enggak sih? Itu apa emang cuman gimmick di film aja itu? Cuman gimmick aja. Menurut saya itu gimmick. Itu bohong itu. Makanya kenapa saya bilang kalau di TikTok itu, ayo yang punya santet ini, santet Agus Salim Madura, tanggal lahir ini kelahiran ini, kan saya suka bilang begitu. Karena sebenarnya jadi ditantang sekalian. Ditantang sekalian. Itu nggak bisa itu sebenarnya. Nggak bisa. Maka itu nggak gimmick bisa. Aja ya. Gimmick aja. Makanya nggak usah takut sama orang-orang yang di depan rumahnya atau ada pocong, ada kain kafan, ada itu. Cuman gertakan aja itu kali gertakan, cuma nakut-nakuti. Kalau orang sudah merasa ketakutan, wah ini bukan santet, merasa ketakutan kan badannya lemah, jadinya sakit, terus nah iya, tidak sembuh-sembuh. Beraksilah mereka gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, masih seputar santet nih Gus. Agus Salim sendiri pernah merasa terancam nggak? Pernah. Waktu saya ke daerah Mudung sana. Oh. Pernah kemana Mudung, saya pulangnya emang di sini tuh nyampe saya itu kayak sakit perut, pokoknya kayak jalan-jalan gitu, emang pernah saya itu. Karena saya itu emang di sana itu. Ini ya, apa ada gelenjar ya? Ada gelenjar. Memang di situ tuh saya curiga, cuman saya kan nggak ini, tak minum aja. Ada dari minuman juga sebenarnya. Yang masuk ke tubuh saya itu dari minuman itu. Nah, ini Gus, mungkin yang buat antisipasi di luar sana ya, indikasi atau yang dirasakan orang pertama kali kena santet itu biasanya apa sih? Yang benar-benar terasa di badan nih? Di badan itu langsung keluar keringat,
Keringet dingin. Keringet dingin. Walaupun itu nggak terasa sakit apa, tapi keringet dingin itu keluar terus itu. Tapi badan itu tambah lemah. Nanti juga merasakan sakit juga itu. Nanti kayak jalan kayak ini. Iya. Seperti itu. Selain di spiritual, kalau misal kadang kita kan nggak tahu nih, pernah udah berobat ke dokter, katanya nggak ada penyakitnya. Terus dari Agus Salim sendiri ini, setiap orang sakit itu divonis sakit karena diguna-guna atau emang ada bawaan penyakit medis? Apa gimana tanggapan seorang Agus Salim? Sebenarnya kalau kan dicek sama dokter, kata dokter itu emang kan ada pasien kesini ya. Iya. Saya tanya, udah pernah ke dokter nggak? Udah dicek belum? Sudah, kata dokter nggak ada penyakitnya. Oh, kalau nggak ada penyakit coba tak cek ya. Tapi tak cek terkadang itu kalau dari segi non medis nggak ada juga. Makanya saya bingung, terkadang itu efek dari pikiran. Pikiran. Terus itu untuk menyikapi ini biar pasien itu sembuh, selain kemampuan Gus Salim ini di bidang spiritual, di bidang medisnya Agus Salim sedikit tahu nggak? Iya, kalau dari badan kayak tiba-tiba lemah atau ini gitu, tak suruh ini aja, tak suruh minum ngerebus air bidara aja. Itu daun bidara sama kelor aja, dibarengin aja nanti buat minum. Kalau di Mekah daun buah bidara itu buah jin ya? Iya, buah jin itu. Oke, siap. Ya silakan. Oke, siap Gus, siap. Oke, kita bakal minum dulu ya. Kita minum dulu Gus ya? Iya, siap. Oke, kita karena nggak ngopi, kita minumnya air putih aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gus, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Barusan Agus Salim bilang di medis sedikit tahu ya, ada sedikit tahu, misalnya contoh kita punya penyakit liver, kita mungkin pasien bersangka buruk atau berasumsi dia kena sihir, tapi ternyata pas dibawa ke sini dia ada liver. Ini Agus Salim ada obat tersendiri nggak atau obat tradisional nggak buat nyembuhin penyakit yang medis ini? Emang sebenarnya kalau penyakit itu gampang sebenarnya disembuhkan, bukan ke dokter aja pakai obat. Dari segi ininya juga banyak, dari tumbuh-tumbuhan banyak. Pengobatan alternatif ya? Iya, kalau misalnya kayak orang sesak nafas ya. Iya. Kalau orang sesak nafas itu ini aja, numbuk kunyit aja. Kunyit dikelupasin, nanti ditumbuk, dicuci dulu yang bersih, nanti ditumbuk, diperes airnya, segelas ini aja, segelas kecil ini aja. Nanti tiap minggu, 1 minggu sekali diminum. Itu sesak nafasnya hilang. Kalau dari liver itu ini, memakai daun, ambil daunnya. Kalau misalkan penyakit ini kena liver ya, kata dokter itu liver, tapi nyampe matanya itu kan, kalau liver nyampe kuning biasanya. Oh iya benar. Nyampe kuning itu mencegah nyampe kuning atau menyembuhkan liver yang di dalam itu mengkonsumsi itu, ngambil daunnya itu kolor itu kalau bahasa Maduranya itu kolor itu, tapi mirip semacam sukun, daun sukun. Kan daun sukun itu agak lebar-lebar ya. Iya. Pokoknya mirip banget itu, tapi kalau bahasa Madura itu kolor itu ngambil itu, tapi ngambil yang muda-muda. Nanti direbus, diminum airnya juga. Itu livernya sembuh nanti. Oh iya. Jadi di sela Agus Salim ini di bidang spiritual, jadi di medis juga sedikit ngerti ya. Sedikit ngerti ya. Oke guys, kali teman-teman subscriber Vicky Bas atau teman-teman yang udah nonton video ini mau nanya-nanya atau mau sharing-sharing, beliau suka live di TikTok juga. Jangan lupa mampir juga di channel TikToknya dia. Apa Gus? Agus Salim Madura. Jangan lupa di follow ya, buat teman-teman yang mau nanya-nanya dia seputar spiritual atau penyakit-penyakit yang ringan-ringan. Ya, mungkin betul. Beliau bisa menjawab. Silakan aja di follow TikToknya Agus Salim Madura. Silakan teman-teman di komen-komen aja, sharing-sharing sama beliau. Siapa tahu ada teman atau tetangga yang lagi sakit nggak sembuh-sembuh, jadi Insya Allah siap membantu aja. Ya, namanya jadi jawaban di sini lah buat teman-teman semuanya ya kan. Betul. Nah guys, kita bakal mau nanya pertanyaan yang mungkin sedikit bukan komersil sih, tapi
kebanyakan anak-anak muda zaman dulu sih, mungkin sekarang udah beda ya, tapi ya masih ada mungkin yang masih make cara ini ya. Oke guys, misal nih kita suka sama cewek nih, Iya. karena kita tampangnya yang pas-pasan juga, terus finansial juga begini-begini aja, ada nggak cara spiritualnya untuk memikat cewek atau dipelet lah kata ininya? Iya, sebenarnya begini, pertanyaan yang sangat bagus sekali guys. Sebenarnya ini sama aja nanya gini, ada nggak sebenarnya pelet itu misalnya kita suka sama orang, muka kita pas-pasan selalu dihina, kalau misalnya dipakai pelet bisa nggak gitu ya? Nah, iya kurang lebih seperti itu. Iya, sebenarnya gini, kalau pelet itu menurut saya itu tanpa amalan, tanpa anak bisa sebenarnya. Cuman bukan kata orang itu kan ada. Itu kalau kamu mau suka sama dia ini harus memakai media ini atau pakai bacaan-bacaan, harus baca ini baca itu enggak. Sebenarnya pelet itu paling gampang sebenarnya. Untuk orang itu kalau pelet itu memang ada, tapi memakai imajinasi. Sama kayaknya dekat sama cewek, kita itu kayak perhatian itu aja memasukkan imajinasi ke pikirannya. Nanti kalau sudah mau tidur juga begitu juga. Bayangin aja. Kamu itu hati kamu ada di sini, hati kamu ada, seperti itu aja lah. Jadi nggak ada maksudnya nggak ada bacaan khusus atau spiritual khusus yang dijalani, nggak ada. Nggak ada. Itu pelet-pelet itu sebenarnya memakai imajinasi aja. Kita mencari. Emang bisa itu? Bisa. Itu misalkan kamu suka sama cewek, kamu itu cari temennya cewek itu, kesukaan cewek itu apa, makanannya apa, ditanya dulu. Nanti kalau jalan sama kamu nanti dibeliin makanan yang kesukaan dia itu. Selalu perhatian itu, terus dari rayuan juga memasukkan imajinasi ke pikirannya. Oke. Nah itu tip dan trik buat teman-teman. Misalnya suka sama cewek tapi ragu, cintanya ditolak. Ini dia jawaban dari Agus Salim Madura. Nah, jadi sebelum video ini berakhir, gue bakal mau pegang salah satu pusaka yang ada di sini, kepunyaan Agus Salim. Oh ya Gus, di sini pusaka yang benar-benar Gus Salim ini sangat benar-benar disayang di antara semua ini. Mana nih yang paling Agus Salim suka ini? Yang paling sayang ini. Oh, nah, ini. Oke. Ini boleh saya sentuh? Boleh, silakan. Nah, ini pusaka yang paling Agus Salim sayang. Entah kenapa ya, kalau menurut gue pribadi ini semuanya sama ya, karena dari secara bentuk juga hampir sama. Nah, ini pertanyaan dari saya, Gus. Apa nih yang bikin beda dari pusaka-pusaka yang lain nih, menurut Agus Salim, versi Agus Salim nih? Ini kalau versi saya, emang kalau saya memakai ini sebatas media sarana aja ya. Ini kalau kemana-mana, terkadang saya itu suka lebih dihargai orang, dihormati orang. Ada kewibawaan. Ada kewibawaan sendiri ya? Seperti itu. Oke, siap. Terus nggak ada kelebihan lain dari pusaka ini? Ini pengasihan sebenarnya, kan ini kayak ada energi pengasihannya, kayak semacam itu, pengasihan umum lah seperti itu. Oke. Untuk menarik orang lain untuk menyukai kita aja lah seperti itu. Oke, siap. Nah, sebelum video ini berakhir, mungkin ada pesan-pesan yang bakal mau disampaikan oleh Gus Salim buat teman-teman semuanya. Silakan Gus Salim, pesan-pesan apa mungkin kiranya pengen disampaikan ke teman-teman semuanya. Pokoknya begini ya saudaraku, begini, kita tetap baik kepada siapapun, tetap melakukan yang terbaik, jangan pernah ada rasa iri, benci, dengki kepada orang lain. Tetap beristighfar, tetap berzikir kalimat tauhid dan juga berselawat Nabi. Karena kalau kita sering-sering beristighfar, insya Allah dosa kita akan dikurangi, walaupun nggak dihapusin, selalu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu. Berzikir kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan juga sholawat Nabi. Dan jangan pernah kita itu merasa ada perasaan takut yang namanya sihir atau santet gitu. Jangan takut. Ya, karena semua itu menurut saya itu kalau yang kirim-kiriman itu nggak ada sebenarnya. Sebenarnya nggak ada seperti itu. Makanya jangan pernah takut lah ya. Ya seperti itulah. Oke, intinya dari ending dari video ini, teman-teman jangan pernah merasa minder atau merasa takut kena guna-guna atau disihir orang. Betul. Intinya kita tetap bertakwa,
percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana mestinya Muslim, ya kan? Ya. Kita, bukan seperti itu Gus ya? Ya, kita minta keselamatan kepada Allah, selalu berdoa minta keselamatan kepada Allah, ya seperti itu aja. Oke, siap. Karena kita sebentar lagi bakal mau ada acara lagi, saya bakal mau geser nih Gus. Siap. Jadi terima kasih banyak atas waktunya ya. Iya, siap. Jadi di sini saya bakal mau mohon pamit nih. Siap. Oke, terima kasih banyak Gus ya. Terima kasih banyak. Oke, siap, sukses selalu. Amin. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlog di bidang spiritual ini ya. Saya Vicky Bas bersama Agus Salim izin mohon pamit. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya guys. Oke, see you next time video. Bye-bye. Bye-bye.